Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan Bapak, Ibu guru pamong sebagai penguji kami. Saya I Ketut Wangi dengan nomor peserta PPG 2011181 608 dan nomor daftar ujian 2020601516. Pada hari ini Senin 7 Desember 2020 saya mohon izin akan melaksanakan ujian kinerja dengan kegiatan pembelajaran di kelas dengan materi hari suci. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudahkah anak-anak ingat dengan protokol kesehatan? Itu ya, itu paling utama ya. Nah, baik, sekarang mari kita mulai pembelajaran ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, jangan lupa kita mohon keselamatan kepada ide sang wiwase dengan mengucapkan pengastung kare panganjali umat sekalian mengucapkan doa. Baik, Bapak akan mulai dengan pengastung kare panganjali umat. Kawitin. Om Swastiastu. Om Awirnam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Atat Astu Aswatu. Baik, anak-anak, coba perhatikan. Bapak sudah mengirimkan PowerPoint lewat WA dan sekarang mari kita perhatikan ke depan. Di sini Bapak akan menayangkan ini apa namanya PowerPoint ya. Nah, ini Bapak sudah tadi bersama anak-anak mengucapkan pengastung karir. Nah, coba perhatikan ke depan ya. Sebelum Bapak lanjut, coba perhatikan gambar yang Bapak tayangkan di sini. Gambar apakah itu? Ada yang anak-anak tahu? Ya, sudah jelas ya. Anak-anak, gambar yang Bapak tayangkan ini. Nah, ini adalah gambar purnama, gitu ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, ini coba anak-anak perhatikan gambarnya. Sebelum itu Bapak akan ingin tahu, ya, sebelum lanjut dengan pembelajaran. Tadi Bapak sambil melihat gambarnya ini, gambar apa itu, kenapa itu ya. Sekarang Bapak ingin tahu dulu kehadiran daripada anak-anak, ya. Apakah anak-anak sudah semuanya hadir? Silakan anak-anak mengabsen dulu ya, kirim lewat WA ya. Nanti barang siapa yang tidak ada dalam WA, absennya itu nanti Bapak akan absen. Ini Bapak membawakan absen ya. Nanti Bapak akan masukkan di sini. Kerajinan anak-anak juga diperhitungkan, tidak menilai saja ya. Itu anak-anak harus juga rajin. Itu mengikuti pembelajaran ya itu ya. Nah, ingat anak-anak mengabsen lewat WA, oh saya hadir itu, nanti Bapak akan cek. Nah, itu Bapak masukkan ke daftar kelas itu ya. Nah, baik, Bapak kembali lagi di sini menanyakan tentang gambar. Sudah anak-anak jelas, gambar ini adalah gambar bulan purnama. Kenapa pada saat bulan purnama bagi umat Hindu melaksanakan persembahyangan? Ada yang tahu? Ya, umat Hindu melaksanakan persembahyangan karena pada hari purnama ini, kalau anak-anak tidak ada yang menjawab, Bapak akan menjawabnya. Karena pada hari purnama ini adalah hari suci, ya, hari suci itu makanya merayakan yaitu persembahyangan, baik di pura, di rumah, di merajang masing-masing itu ya. Nah, sehubungan dengan itu ya, kita
akan sekarang mulai pembelajaran membahas tentang hari suci. Nah, hari suci. Inilah yang Bapak akan berikan kepada anak-anak sekarang, yaitu hari suci. Nah, adapun tujuan daripada pembelajarannya yaitu satu, siswa dapat menjelaskan pengertian hari suci. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hari suci. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan rangkaian hari suci. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan pada gambar nih yang Bapak tayangkan. Itulah umat Hindu melaksanakan persembahyangan di suatu tempat, yaitu tempat suci, itu dengan melakukan persembahyangan, ya, itu pada hari yang dianggap suci, itu, ya. Nah, apakah pengertian daripada hari suci? Kenapa kita sembahyang pada hari suci? Mari kita perhatikan ke depan, ya. Apa itu pengertian daripada hari suci? Hari suci yaitu adalah hari yang disucikan umat Hindu untuk memuja dan menyampaikan puji syukur kepada Ide Sang Hyang Widi, karena alam semesta ini beserta isinya adalah berkat ciptaan daripada Ide Sang Hyang Widi. Makanya kita harus mengucapkan puji syukur dengan mengaturkan sesajen, datang ke tempat suci, mengaturkan puji syukur, terima kasih atas karunia Ide Sang Hyang Widi. Nah, pengertian yang kedua yaitu hari suci ditentukan berdasarkan perhitungan wewaran, penanggal, Pawukon, dan Sase. Nah, jadi hari suci umat Hindu itu dirayakan, diperhitung, ada perhitungannya. Berdasarkan pewaran, berdasarkan penanggal, dan Pawukon, dan Sase. Nah, itu nanti masing-masing Bapak akan jelaskan, ya. Nah, selanjutnya pengertian daripada hari suci yaitu hari suci agama Hindu dirayakan ada setiap 15 hari sekali, ada setiap 30 hari sekali, ada setiap 210 hari, dan 365 hari sekali. Nah, itu pelaksanaan daripada merayakan hari raya suci, ya. Nah, selanjutnya tadi sudah Bapak menyinggung, yaitu merayakan hari suci. Ada yang merayakan setiap 15 hari, 30 hari, ada 35 atau 6 bulan atau 1 tahun, itu 360. Nah, sekarang coba perhatikan di sini Bapak akan memberitahukan kepada anak-anak yaitu jenis-jenis hari suci. Jadi jenis-jenis hari suci itu ada 2. Ya. Jenis-jenis apa itu? Nah, coba perhatikan pada slideshow di sini. Yang pertama yaitu hari suci khusus, dan yang kedua adalah ada hari suci umum. Itu. Jadi jenis-jenis hari suci itu ada 2, hari suci khusus dan hari suci umum. Nah, hari suci khusus itu ada juga 2, yaitu berdasarkan apa? Hari suci berdasarkan wewaran, dan hari suci berdasarkan penanggal. Itu. Nah, sedangkan hari suci umum juga ada 2, berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan Pawukon, dan ada berdasarkan perhitungan Sase. Nah, ini. Nah, mari kita sekarang bahas satu persatu, ya. Anak-anak coba perhatikan dengan baik. Nanti Bapak setelah selesai menjelaskan, anak-anak supaya bisa menjawab. Apabila Bapak nanti akan bertanya, itu, ya. Jangan anak-anak lain-lain, itu, ya. Nah, mari kita bahas di sini yaitu tentang hari suci berdasarkan wewaran. Berdasarkan wewaran ini, anak-anak sudah mempelajari tentang wewaran. Berapakah ada wewaran itu?
wewaran itu ada 10 jenis wewaran, yaitu dari ekewara luang, wiwara, triwara, caturwara, pancawara, sadwara, saptawara, astawara, sangawara, dan dasawara. Nah, sekarang dari wewaran itu, ya, pertemuan antara wewaran itu nanti akan anak-anak menemukan hari suci. Contohnya di sini yaitu hari suci Kajang Kliwon yang dirayakan setiap 15 hari. Di mana Kajang Kliwon di sini adalah pertemuan antara Triwara dengan Pancawara. Triwaranya adalah Kajang dan Pancawaranya adalah Kliwon. Kapan bertemunya Kajang dengan Kliwon itu adalah pertemuannya adalah setiap 15 hari. Makanya dirayakan itu adalah setiap 15 hari sekali. Itu adalah hari Kajang Kliwon. Yang kedua di sini adalah Buda Kliwon. Buda Kliwon itu dirayakan setiap 35 hari. Nah, jadi Buda Kliwon ini adalah pertemuan antara wewaran Saptawara dengan Pancawara. Saptawara itu adalah Buddha atau hari Rebo. Itu kapan hari Rebonya itu bertemu dengan Kliwon itu bertemunya adalah setiap 35 hari. Itu. Ya, setiap 35 hari pasti akan ada Buddha Kliwon. Itu. Begitu juga Tumpak. Perhatikan. Tumpak, Buddha Cemang atau Buddha Wage, Anggar Kasa atau Anggar Kliwon, Sukra Kliwon, itu adalah wewaran Saptawara dengan Pancawara. Pertemuannya itu akan dirayakan setiap 35 hari. Itu. Untuk lebih mudahnya nanti anak-anak mengingat kalau Saptawara itu adalah jumlahnya 7, kalau Pancawara jumlahnya ada 5, itu bisa dikalikan. 7 kali 5 berarti 35 hari akan bertemu. Kalau dalam matematika itu kelipatan. Kapan kelipatannya itu bertemu? Nah, itu kelipatan 5 dengan kelipatan 7, itulah Buddha Kliwon, misalnya Buddha Wage. Nah, itu ya. Tuh. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang hari suci yang berdasarkan penanggal. Nah, berdasarkan penanggal di sini yaitu purnama. Di mana purnama di sini dan tilem ini itu adalah perhitungan posisi daripada bulan dengan matahari. Ya. Nanti dalam pelajaran IPA nanti anak-anak akan lebih jelas mengetahui bagaimana terjadinya purnama. Itu nanti anak-anak akan tahu. Nah, sekarang mari kita tentang pelajaran agama membahas tentang purnama. Purnama ini kita pada saat itu melakukan persembahyangan yaitu memuja daripada Sang Hyang Candra, ya. Sedangkan pada hari tilem itu adalah pemujaan Sang Hyang Surya, itu. Nah, perayaan daripada purnama dengan tilem itu adalah dirayakan setiap 30 hari, itu, ya, setiap 30 hari. Sekarang purnama lagi 30 hari baru purnama itu dirayakan. Nah, anak-anak, sedangkan tilem itu adalah sama dengan bulan mati karena tidak ada bulan. Itu. Ya. Nah, sekarang kalau purnama itu dirayakan setiap 30 hari, sedangkan tilem setiap 30 hari, jarak antara purnama dengan tilem itu adalah 15 hari. Ya, perlu anak-anak ketahui itu, setiap 15 hari jarak daripada purnama ke tilem. Nah, perlu juga anak-anak ketahui sehari sebelum purnama itu disebut dengan Purwani. Sehari setelah purnama itu disebut dengan Panglong. Selanjutnya, sedangkan tilem sehari sebelum tilem itu Purwani tilem. Sedangkan seharinya setelah tilem itu disebut dengan Penanggal. Itu ya. Anak-anak juga supaya tahu apa itu Panglong, apa itu Penanggal, gitu ya. Nah, ini purnama itu. Nah, selanjutnya perhitungan hari suci umum dengan perhitungan Pawukon, yaitu ada Pagar Wesi, Tumpeng, Galungan, Kuningan, Saraswati. Nah, berdasarkan Pawukon di sini, yaitu hari raya suci ini pertemuan antara 3. Ada Saptawara,
ada pancewara, ada uku. Itu ya. Pagar Wesi misalnya, kapan Pagar Wesi itu dirayakan? Adalah Rabo Kliwon atau Bude Kliwon Sinte. Sinte itu adalah ukunya uku Sinte, pancewaranya adalah Kliwon. Itu. Sedangkan Sabtu warenya adalah hari Rebo atau Bude. Begitu juga Tumpak. Tumpak itu datanya adalah setiap hari Sabtu Kliwon, tapi ukunya. Nah, ini ada 6 tumpak. Itu. Nah, nanti Bapak lebih lanjut nanti akan menjelaskan kok ada 6 tumpak apa saja. Nanti Bapak jelaskan ya. Di sini galungan juga berdasarkan Paukon. Paukon itu galungan jatuh pada hari Rabo Kliwon Dungulan. Ukunya adalah uku Dungulan, Sabtu warenya adalah hari Rabo, pancewarenya adalah Kliwon. Begitu juga hari raya Saraswati. Itu ya, hari raya Saraswati juga dirayakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Itu ya, itu Saraswati dirayakan pada hari sanes secara umanes uku watu gunung. Itu juga pertemuan antara Pancewara, Sabtewara dengan ukunya adalah uku watu gunung kalau hari raya Saraswati. Nah, selanjutnya hari suci umum perhitungan sase. Nah, perhitungan sase masih kan anak-anak ingat berapa ada sase? Sase itu ada 12. Ya, setiap sase itu jumlah harinya adalah 30 hari. Nah, sasenya itu dari kase, karo, ketiga, kapat, kelima, keenam, kepitu, keulu, kesange, kedase, deste, sade. Itu. Ya, itu perhitungan sase, yaitu hari rayanya itu cuma ada 2. Yaitu hari raya Siwolatri dan hari raya Nyepi. Nah, hari raya ini yang dengan perhitungan sase itu datang setiap 1 tahun sekali atau 360 hari. Kenapa 360 hari? Karena dalam satu sase itu adalah 30, ada sase ada 12, makanya 30 kali 12 itu 360. Nah, itu supaya gampang anak-anak ini ya mengingatnya, kok kenapa 300. Nah, ingat sasehnya dalam satu saseh itu adalah jumlah harinya adalah 30 hari. Tuh. Ya. Nah, baik, selanjutnya tadi Bapak sudah menjelaskan yaitu jenis-jenis daripada hari suci. Jenis-jenis hari suci baik dari suci umum atau khusus. Pada pelaksanaannya itu anak-anak paling tidak harus bisa mengkidung supaya lebih kusuk kita ini sembahyangnya ya. Selain kita mengucapkan mantra-mantra pada persembahyangan kita supaya bisa tenang pikiran, yang punya HP tidak mau gini HP di pura, hindari itu, jangan ngobrol ya yang tidak di pura. Nah, paling tidak kita mengkidung misalnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh. Mari kita mengkidung. Misalnya kalau di pura kita kidung warga sari. Itu ya. Anak-anak harus bisa mengkidung paling tidak ide ratu. Nah, itu warga sari. Misalnya kidung kawitan warga sari. Nah, coba mari kita mengkidung. Sekarang Bapak akan ajak anak-anak mengkidung warga sari kawitan. Itu ya, coba dengarkan dengan baik. Ya, nanti pada hari raya Saraswati di sekolah sembahyang, anak-anak supaya bisa pemahamannya ngantor, anak-anak bisa mengkidung warga sari. Itu yang Bapak harapkan ya. Nah, coba sekarang dengarkan. Oke
labu gertide pone dengin sari di rumah kidung tuh ya. Nah, selanjutnya mari kita ke materi lagi. Nah, di sini tadi sudah Bapak berjanji akan menjelaskan kok kenapa 35 hari. Coba perhatikan di sini. Di sini Bapak menayangkan telapak tangan, di sini yaitu tentang hari suci. Hari sucinya adalah misalnya anak-anak hitung, ukunya adalah dari ibu jari ya. Ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking. Kita hitung ukunya hitung dari ibu jari. Sinte, landep, selanjutnya sampai ke kelingking. Itu ya. Sinte, landep, ukir, kelantir, kolu, gumrak dan selanjutnya itu misalnya ibu jari, uku sinte, telunjuk, uku landep, sudah itu jari tengah, uku ukir, nah jari manis di sini uku kelantir, nah jari manis di sini Bapak sengaja uku sungsang tulis. Nah, anak-anak supaya ada pengertiannya di sini. Nah, pada uku sinte hari sucinya adalah Buddha Kliwon. Setiap uku yang jatuhnya pada ibu jari itu hari sucinya adalah Buddha Kliwon. Itu. Ya. Sedangkan hari suci yang jatuh pada pada jari telunjuk itu adalah tumpah. Ya. Uku apa yang jatuh pada jari telunjuk itu adalah tumpah hari sucinya. Tumpah itu ada 6. Anak-anak coba hitung sendirian ya. Ada tumpah landep, tumpah uye, tumpah warige. Pasti akan itu jatuh pada telunjuk. Begitu juga kuningan. Itu adalah merupakan tumpah. Begitu juga jari tengah. Jari tengah itu adalah Buddha wage atau Buddha cemeng. Uku yang jatuh pada jari manis itu adalah Buddha wage. Itu. Begitu juga pada jari manis. Itu adalah anggar kasih atau anggare kliwon. Sedangkan jari kelingking itu adalah ukunya adalah sugre kliwon. Contoh sungsang. Sungsang itu hari sucinya adalah sugian Bali. Nah, sugian Jabe istilahnya itu. Ya, itu di sana uku sungsang. Ya, sugre di sana sugre kliwon, sugi manek Bali. Nah, sugian Bali itu. Itu adalah sugre kliwon dan besoknya sanes cara umanis, contohnya waktu gunung jatuh pada jari kelingking, besoknya adalah sanes cara umanis uku waktu gunung. Itu mulai lagi sinte ke ibu jari. Nah itu. Nah nanti anak-anak kalau belajar pada dewasa ini bisa anak-anak hitung dari jari tangan ya. Itu bayangan Bapak sedikit untuk anak-anak untuk belajar nanti pada dewasa. Nah sambil belajar ini hari suci. Nah selanjutnya di sini coba anak-anak perhatikan gambar apa yang di sini. Nah ini Bapak tunjukkan di sini ada gambar sama dengan gambar yang Bapak slide di sini tayangkan. Di sini adalah banyak gambar penjor. Nah ini ciri khas umat Hindu kalau banyak penjor itu adalah merayakan hari raya Galungan. Gitu ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang rangkaian hari suci Galungan. Rangkaian hari suci Galungan yang pertama sebelum kita merayakan hari Galungan menjelang dari 25 harinya itu kita merayakan yaitu tumpak warige atau tumpak pengata, tumpak pengarah. Itu sebelum Galungan kita bersembahyang kepada Ide Sangyang Sangkari. Nah, yang kedua yaitu Sugian Jabe, membersihkan, menyucikan alam sekitar atau buana agung. Nah, pada saat ini Sugian Jabe.
Sudah itu yang ketiga, sugian kali, menyucikan diri sendiri, warna alif. Kita melakukan penyucian akan merayakan hari raya Galungan ya. Selanjutnya penyajian, yaitu penyekaban dulu, penyekaban pengendalian diri, hati-hati dari hal-hal negatif. Ya, kita mawas diri di sini. Yaitu selanjutnya penyajian, yaitu melakukan tape semadi untuk menyiapkan diri menyambut daripada hari raya Galungan. Selanjutnya yaitu penampan, membuat penyor, menyembelih hewan, menghilangkan sifat binatang dalam diri setiap umat Hindu. Nah, di sini kita menyembelih hewan, yaitu mempersiapkan untuk merayakan hari raya Galungan itu juga. Di samping itu juga kita menghilangkan daripada sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam tubuh manusia, dalam diri manusia. Selanjutnya Galungan. Galungan melakukan persembahyangan, yaitu di mana Galungan ini adalah melambangkan kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, pada hari raya Galungan ini kenapa kita merayakan? Karena ada kisah ceritanya di sini, yaitu antara kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu pada waktu zaman dulu ada raja di Bali yang lebih berkuasa, itu yang perilakunya angkuh, di mana rajanya yang bernama Maya Denawu, itu yang menyebabkan masyarakat Bali itu sedih. Itu ya, di samping itu karena saking saktinya, makanya Empu Kulpute mohon beryoga di Guru Besake, mohon panugerahan bagaimana caranya mengalahkan daripada Maya Denawu. Itu dianugerahi oleh Dewa Indra. Dewa Indra lah yang mengalahkan daripada Maya Denawa. Dengan kekalahan daripada Maya Denawa, makanya dirayakanlah hari raya Galungan, yaitu kemenangan Dharma melawan Adharma. Itu. Nah, selanjutnya pada hari manis Galungan melakukan Dharma Santi, yaitu rasa syukur kemenangan Dharma melawan Adharma. Itu kita mengucapkan puji syukur itu ya. Nah, karena sudah kemenangan, kebenaran itu menang ya, atas perbuatan yang jahat gitu. Nah, selanjutnya, nah coba perhatikan gambar yang Bapak tayangkan di sini. Ini gambar apa ini? Ini adalah gambar ogoh-ogoh ya. Begitu juga pada slide sudah Bapak tayangkan, itu adalah gambar ogoh-ogoh. Gambar ogoh-ogoh di sini. Nah, sehubungan dengan gambar di sini, Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian hari suci Nyepi. Ya, hari suci Nyepi. Hari suci Nyepi ini ada rangkaiannya. Pertama, melasti. Dari kata male dan asti, berarti membersihkan kotoran dalam diri manusia dan berbagai alat upacara ke sumber air suci atau tirte amerta. Misalnya kita melakukan mengosong daripada prelinggo-prelinggo ke tempat suci, ke segara atau ke tempat air suci yang ini untuk menyucikan, karena kita akan merayakan hari raya suci Nyepi. Sudah itu selanjutnya kita ini kalau melasti itu menjelang 3 hari daripada hari raya Nyepi ya. Nah, selanjutnya kita melakukan taur pecaruan atau pengerupukan. Melakukan taur pecaruan disajikan kepada Buddha agar tidak mengganggu manusia. Nah, pada saat ini kita menebar nasi taur, yaitu menyalakan obor, menyemburi rumah dengan mesui, yaitu memukul kentongan atau benda-benda mengarah dan selanjutnya mengarah ogoh-ogoh. Nah, di sini manfaatnya adalah kita menghalau daripada sambute yang ada dalam lingkungan kita supaya keluar dari rumah, gitu ya. Itulah manfaatnya melakukan pengerupukan di sini. Kita membawa obor, semuanya diobori, yaitu disemburi, yaitu dengan mesui kalau bahasa Bali ini ya, yaitu memukul kentongan supaya ribut. Nah, itu. Selanjutnya hari raya Nyepi melaksanakan catur beratu penyepian, yaitu amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelangan. Nah, di sini melakukan tapo berate di sini ya pada hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi di sini yaitu jatuh pada tanggal pisan sasi ke tase itu. Sedangkan pengerupukannya itu adalah pas dilem ke sange itu.
Nah, selanjutnya rangkaiannya adalah hari ngembak geni, melakukan dharma santi, yaitu kita mengunjungi sanak saudara, kita mohon maaf, saling maaf memaafkan. Itu ya. Nah, selanjutnya, nah, di sini gambar Dewa Siwa. Selanjutnya ada rangkaian Siwa Latri. Ya. Siwa Latri yaitu memuja Dewa Siwa pada Panglong 14 Purwanine film ke-7. Ya. Tuh. Nah, Siwa Latri terdiri dari dua kata, Siwa dan Latri. Siwa berarti Dewa Siwa, Latri artinya malam, sedangkan Siwa Latri itu adalah sama dengan malamnya Dewa Siwa. Pada saat itu Dewa Siwa sedang beryoga. Nah, pada saat Siwa Latri kita melakukan Tribrata. Tribrata yaitu diantaranya satu, Monobrata yaitu tidak berbicara. Kedua, Upawasa, tidak makan dan minum. Yang ketiga yaitu Jagra, yaitu tidak tidur. Nah, dalam melaksanakan daripada hari raya Siwa Latri di sini, nah ada ceritanya. Cerita daripada hari raya Siwa Latri yaitu termuat dalam kitab Kekawin Lobdake yang ditulis oleh Empu Tanakung. Itu ya. Nah, di sini ada ceritanya. Ceritanya adalah menceritakan tentang Lobdake berburu. Nah, nanti lain kali Bapak akan anak-anak ajak bercerita tentang Maya Denau, Lobdake itu bagaimana kisahnya. Sekarang mari kita lanjut dulu ke materi pembelajaran tentang hari suci. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada melakukan persembahyangan yaitu mesucian. Nah, di sini yaitu ada rangkaian hari raya suci Saraswati. Apa saja rangkaiannya? Dan pada hari raya Saraswati yaitu melakukan pemujaan kepada Dewi Saraswati, di mana Dewi Saraswati itu merupakan Dewi ilmu pengetahuan, Dewi yang bertangan keempat, itu Dewi Saraswati. Nah, sehari setelah setelah Saraswati disebut dengan Banyu Pinaruh. Besoknya itu, ya, itu Banyu Pinaruh melakukan pengelukatan ke sumber mata air atau melukat diri dengan air kumkuman. Itu, ya. Nah, itulah rangkaian daripada hari suci Saraswati. Nah, selanjutnya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang hari suci, di mana rangkaiannya dan jenis-jenis daripada hari suci. Sekarang di sini Bapak akan menyampaikan apa sih manfaat daripada hari suci itu. Coba lihat pada gambar di sana, sampai mengarah berlingga-berlingga, wujudan daripada desa yang kita ke pantai, misalnya ke ini mesucian. Apa sih manfaatnya? Nah, coba perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini yang pertama, manfaat daripada hari suci, satu, dapat meningkatkan keyakinan atau kepercayaan umat Hindu kepada ide Sang Hyang Widi, ya, dan manifestasinya. Itu kita meningkatkan ya keyakinan bahwa benar itu adalah Tuhan atau ide Sang Hyang Widi itu ada, sampai kita rame-rame sampai melakukan misalnya pesucian, itu lebih meningkatkan, itu manfaatnya. Yang kedua, dapat meningkatkan sikap, ya, sikap tulus berbakti kepada ide Sang Hyang Widi dan manifestasinya. Ya, kita tidak canggung-canggung lagi. Memang benar Tuhan itu adalah ada, atau perwujudannya sinar suci daripada beliau berupa misalnya ada disebut dengan Betara, disebut dengan dewa, dibuatkan perlingga, perwujudan seperti patung arca misalnya, seperti pada gambar di sana misalnya ada barong, pelinggian itu Betara siapa itu misalnya, ya. Nah, selanjutnya yang keempat, yang ketiga, dapat menciptakan suasana lahir dan batin yang damai. Nah,
dengan melaksanakan daripada hari raya suci, kita akan menjadi damai. Ya, batin kita tenang. Karena kita sudah mengucai Ide Sang Hyang Widi Wasa, kita ingat atas perbuatan kita yang salah, kita tadi sudah mohon pengampunan, kita tidak nanti lagi berbuat yang tidak baik. Nah itu, ya, makanya kita akan menjadi damai, tenang, gitu. Selanjutnya yang keempat, dapat menumbuhkan sikap menyayangi lingkungan sebagai cita Ide Sang Hyang Widi. Nah, itu kita menyayangi. Di sekitar kita ada tumbuh-tumbuhan yang kering, yang layu, bahwa itu adalah Tuhan juga menciptakan, kita juga selamat berkat Tuhan. Itu tumbuh-tumbuhan perlu hidup, juga kita memberikan patut bagaimana menyiramnya, karena sama-sama ciptaan daripada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kita dapat menumbuhkan sikap menyayangi lingkungan, baik kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, begitu juga sesama manusia. Ya, tidak lagi kita ini. Selanjutnya, yang kelima, dapat menumbuhkan sikap menyayangi dan menghormati sesama, itu yang kelima. Yang keenam, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Ya, di sini apa yang kita pelajari, apa yang kita gali dalam pelajaran agama, kita dapat melaksanakannya dengan melakukan persembahyangan. Bahwa kita bersembahyang, bagaimana sikap sembahyang, bagaimana cara memuja daripada dewa, bagaimana menurunkan daripada dewa supaya kita mendapatkan berkah. Nah itu, ya, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dengan mempelajari ajaran agama kita dapat melaksanakannya. Itu, ya. Nah itu manfaat daripada hari suci, ya. Nah, dapat kita simpulkan sekarang, kesimpulan daripada hari suci adalah hari yang disucikan atau yang diistimewakan umat Hindu, di mana Ide Sang Hyang Widi beserta manifestasinya beryoga untuk menyucikan alam semesta beserta isinya. Nah, saudara, Bapak dapat simpulkan di sini, perhatikan dengan baik. Ya, yang kedua, hari suci agama Hindu ada dua, hari suci khusus dan hari suci umum. Yang ketiga, hari suci khusus ditentukan berdasarkan wewaran dan penanggal. Selanjutnya, hari suci umum ditentukan berdasarkan pawukon dan berdasarkan sasi. Tuh. Nah, yang terakhir, manfaat hari suci agama Hindu untuk meningkatkan keyakinan kepada Ide Sang Hyang Widi dan cinta kasih kepada makhluk hidup lainnya. Nah, itu kesimpulan daripada hari suci yang Bapak tadi jelaskan. Itu, ya. Nah, sekarang sebelum Bapak mengakhiri, ada yang pelajaran ini, ada yang anak-anak bertanya tentang hari suci? Kalau tidak, coba perhatikan ke depan dengan baik. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Bapak kirimkan lewat WA nanti, silakan anak-anak kerjakan di rumah. Di sini ada tugas, yaitu silakan anak-anak kerjakan ya di rumah. Dan itu nanti anak-anak kirimkan lewat WA juga jawabannya. Ya. Tuh. Nah, terakhir, kalau tidak ada yang bertanya, anak-anak sudah jelas, Bapak sudah memberikan tugas, silakan anak-anak kerjakan di rumah. Terakhir, Bapak akhiri dengan mengaturkan Parame Santi. Om Santi 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 Om.